Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masuk. Boleh duduk? Boleh duduk senyaman mungkin. Ya, betul ini dengan Mbak Vinka yang tadi menghubungi saya. Ya, benar. Oke, boleh perkenalan dulu? Perkenalan secara resmi. Nama saya Nispa Maulida. Nama saya Vinka Maulidia. Nyamannya Mbak Vinka lebih nyaman dipanggil Vinka atau dipanggil Mbak? Dipanggil Mbak. Oke, dipanggil Mbak. Sebelum datang ke sini, Mbak Vinka tadi dari mana? Saya dari les tempat belajar. Oh, dari les tempat belajar. Les apa kalau boleh tahu? Bimbel untuk persiapan memasuki kuliah. Oh, berarti Mbak Vinka sekarang udah kelas akhir ya, kelas 12 ya. Iya. Semangat belajarnya biar bisa lulus di PTN ya. Iya. PTN impian. Oke, selain belajar untuk persiapan masuk kuliah, kesibukan Mbak Vinka di luar itu apa? Sering organisasi video. Berarti Mbak Vinka ini Iya, saya aktif juga. orang yang aktif dan rajin ya. Oh iya, saya hampir lupa untuk menanyakan kabar Mbak Vinka. Kabar Mbak Vinka hari ini gimana? Pekerjaan saya di dan Berarti Mbak Vinka sekarang sudah nyaman untuk melakukan konseling. sudah. Tentunya Mbak Vinka menghubungi saya dan datang ke sini, tentunya Mbak Vinka sudah tahu ingin melakukan apanya itu konseling. Tadi Mbak Vinka juga sudah memberitahu saya lewat chat kalau Mbak Vinka ingin melakukan konseling trauma. Sebelumnya, apakah Mbak Vinka sudah pernah mengikuti konseling trauma atau konseling yang lainnya belum pernah? Jadi karena Mbak Vinka belum pernah mengikuti konseling sebelumnya, saya sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling. Baiklah, jadi konseling itu adalah upaya pemberian bantuan oleh konselor, yaitu saya selaku konselor kepada Mbak Vinka selaku konselor saya hari ini, di mana saya membantu Mbak Vinka untuk bisa menyelesaikan pikiran-pikiran yang mengganggu, hambatan-hambatan yang sedang Mbak Vinka pikirkan saat ini. Nah, di dalam konseling juga saya harap Mbak Vinka bisa menceritakan segala sesuatu tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, melepaskannya secara terbuka. Dan di sini juga dalam konseling ada yang namanya kerahasiaan itu dijaga dengan baik karena kami memegang asas kerahasiaan, di mana Mbak Vinka tidak perlu khawatir akan apa yang Mbak Vinka bicarakan hari ini, apa yang Mbak Vinka sampaikan hari ini, karena tentu apa yang Mbak Vinka sampaikan tentunya akan berakhir dan selesai di dalam konseling ini saja tanpa harus kita bawa keluar. Sebelumnya, apakah Mbak Vinka sukarela datang ke sini ataukah ada paksaan? Tidak ada, Mbak. Saya datang ke sini dengan sukarela dan keinginan saya sendiri. Mereka dan saya juga berharap Mbak Vinka datang ke sini karena sukarela. Nantinya Mbak Vinka juga bercerita secara terbuka. Sebelumnya Mbak Vinka tahu tempat ini dari mana ya? Apakah ada yang merekomendasikan atau apa? Kemarin kebetulan saya itu di tempat bimbel saya itu bercerita teman saya dan dia merekomendasikan saya melakukan konseling trauma di tempat ini. Dan setelah saya berpikir, setelah sekian lama mungkin saya membutuhkan untuk konseling. Maka dari itu saya menemui Mbak. Kebetulan saya sudah chat Mbak kemarin. Oke,
Oke, berarti Mbak Vinka sudah tahu. Tadi sudah saya jelaskan mengenai konseling dan juga Mbak Surya datang ke sini secara sukarela. Nah, apakah sekarang Mbak Vinka sudah siap atau sudah nyaman untuk bisa mulai bercerita? Sebentar ya Mbak, saya atur nafas saya. Boleh, boleh. Boleh duduk senyaman mungkin, cari tempat senyaman mungkin. Duduk, hilangin duduknya. Atau mau WC? Enggak Mbak, cukup di sini. Ya, kenapa saya baik Mbak, cukup berani untuk kesini. Saya sudah siap. Baiklah, berarti Mbak Pinta sudah siap. Boleh Mbak Pinta ceritakan terlebih dahulu. Kira-kira apa yang mengganggu pikiran yang mengganggu Mbak Pinta atau hambatan yang menghambat saya Mbak Pinta, boleh ceritakan terlebih dahulu. Jadi begini Mbak, awal mula trauma saya ini ketika saya di kelas 10 SMA. Waktu itu saya ingin pergi ke rumah teman saya. Rumah teman saya itu cukup jauh dari rumah saya, sekitar 20 menit. Nah, hari itu waktu saya mau pergi itu tanda-tanda mau hujan, tapi karena saya merasa penting mau ke rumah teman saya, jadi saya tetap pergi. Nah, waktu saya di perjalanan ke rumah teman saya itu, eh, di sekitar rumah teman saya itu mati lampu dan hujan deras. Nah, karena hal itu saya ditabrak orang, jadi saya merasa takut setiap kali eh, saya mengendarai motor, terus jalanan licin dan hujan deras. Jadi saya setiap ingin keluar rumah atau membawa motor, saya selalu terngiang-ngiang akan kejadian tersebut. Sampai saya awal-awal mula kejadian tersebut saya tidak berani membawa motor sama sekali. Dan sampai saat ini saya kurang berani setiap mengendarai motor di malam hari, hujan dan gelap. Jadi kalau di malam hari saya itu biasa saja, tapi ketika sudah mulai larut malam atau hujan, saya itu merasa gemetar dan cemas saya itu tinggi sekali. Gitu. Oh, jadi Mbak Pinta ini pernah mengalami kecelakaan bermotor di saat malam hari, itu karena ditabrak. Ya, Apakah terjadi luka parah kepada Mbak Pinta di malam itu atau hanya ditabrak saja? kebetulan kalau luka parah itu tidak Pak, tapi mungkin luka-luka ya. Terus kaki saya sempat tertindih motor, baju biru-biru. Terus orang yang menabrak saya itu kabur, nggak tahu. Jadi saya ditinggalkan sendiri dan saya bangkit sendiri. Gitu, Pak. Lalu saya berkendara ke rumah teman saya, lalu saya di situ menangis, merintih kesakitan. Itu jadi kaki Mbak Pinta itu dilindas oleh motor, Iya. motor pelaku yang menabrak Iya. dia. Apakah kaki Mbak mengalami luka parah seperti patah atau kesleo? Kesleo aja Mbak, terus bengkak. Kalau patah sih tidak. Tapi rasa sakitnya masih terngiang sekarang. Oh, berarti sampai sekarang Mbak Pinta masih bisa merasakan rasa sakit kaki itu? Iya, ketika hujan, cemas-cemasnya, takut-takutnya itu saya masih merasakan. Jadi sekarang yang Mbak takuti atau yang pikiran yang mengganggu Mbak itu adalah tentang bermotornya atau rasa sakit kakinya? Saya itu trauma bermotor saat hujan Pak, karena jalan licin itu. Nah kalau saya berpikir waktu saya bermotor waktu hujan kan,
Jadi saya takut jalan itu licin dan saya akan menabrak dan jatuh lagi seperti itu. Nah, ketika saya berpikir saya bermotor dan jalan itu licin, kemudian kaki saya itu ikut ngilu dan merasakan sakitnya dari kecelakaan motor yang saya derita beberapa tahun ini. Apakah hal itu mengganggu di keseharian Mbak? Ataukah Mbak hanya merasa takut saja ketika bermotor di saat hujan? Mungkin pas awal-awal mengganggu kegiatan sehari-hari ya, karena mungkin kan baru kejadian. Tapi kalau sekarang mungkin takutnya pas hujan aja dan malam hari ketika jalan. Ketika hari hujan, Mbak Pinka ingin membawa motor. Apa yang Mbak rasakan ketika akan mengendarai motor di saat hujan? Apakah ada sesuatu yang dirasakan selain rasa takut? Kalau saya itu ngilu juga mbak ketika melihat jalan licin itu, saya takut ban motor saya itu saya tergelincir Ngilu di bagian kaki. kaki, terus jantung saya cemas, deg-degan gitu. Tapi ketika Mbak Pinka mengendarai motor di saat tidak hujan, apakah Mbak Pinka juga merasakan ketakutan? Kebetulan tidak mbak, ketika hujan dan jalan licin saja. Oh, jadi Mbak Pinka tuh merasa takut dan cemas ketika bermotor di hari hujan dan jalan licin saja. Iya. Kalau hari sudah tidak hujan, Mbak Pinka mengendarai motor seperti biasa. Iya. Selain rasa cemas dan ngilu tadi, apakah ada lagi yang dirasakan ketika bermotor di saat hujan yang benar-benar mengganggu? Oh, selain ngilu dan cemas tadi ya mbak, yang saya rasakan itu pusing, pikiran saya itu kacau, gelap, takut, terus ada di suatu ketika saya itu perjalanan pulang lumayan jauh. Saya itu ada acara di luar kota saya, terus saya itu bermotor bersama teman saya, tapi teman saya ini nggak bisa pakai motor, jadi yang cuma bisa pakai motor itu saya sendiri. Jadi waktu itu hujan, nah saya itu takut. Teman saya kebetulan mengetahui kecemasan saya, jadi dia merekomendasikan untuk saya minggir dulu dan menenangkan diri, menghilangkan rasa cemas dan pusing tadi. Berarti dia merekomendasikan saya narik nafas, tenang, apa berpikir positif seperti itu. Dan saya lumayan bisa mengendalikan rasa emosional yang ada dalam diri saya. Berarti Mbak Pinka seringkali berhenti ketika hujan, Ya, makanya dan menenangkan diri dengan menarik nafas. Nah, apakah itu dengan menarik nafas dan minggir sebentar itu kira-kira itu benar-benar menghilangkan rasa cemas Mbak Pinka atau hanya sebentar saja? kalau sebentar, dibilang sebentar juga tidak, Pak. Tapi mungkin sedikit cukup mempengaruhi pikiran dan perasaan saya. Karena saya berpikir positif tadi dan ditemani dengan teman saya tadi mengajar nafas dan berpikir positif tadi, jadi saya bisa merasa lebih baik dari sebelumnya. Tadi Mbak Pinka bilang kalau ketika bermotor di saat hujan, Mbak Pinka merasa cemas, kepalanya pening dan pandangannya gelap. Ya, Berarti Mbak Pinka sering merasa pandangan itu gelap di saat hujan. ya saya Di merasa saat tidak takut dan jalan itu sangat menyeramkan bagi saya. kepala Mbak Pinka terasa pening, Ya, itu pusing badan, gemetar nggak Mbak? gemetar, Pak. Jantung, detak Deg-degan. jantung. Berarti di saat hujan Mbak Pinka membawa motor, yang Mbak Pinka rasakan itu kepala pening, pandangan menjadi gelap, jantung berdebar kencang, rasa ngilu di kaki, dan badan gemetar. Iya, Juga disertai rasa takut dan khawatir. iya. Nah,
Yang Mbak Pinka lakukan adalah berhenti dan menarik nafas. Ya, menenangkan diri. Tadi juga sudah Mbak Pinka ceritakan kalau ketika lagi bermotor dengan temannya meminta Mbak Pinka untuk menepi ketika hujan dan menarik nafas. Nah, ketika Mbak Pinka sedang bermotor sendirian dan hujan, apakah Mbak Pinka terpikir untuk melakukan hal itu atau Mbak Pinka terus lanjut saja? Ketika saya sendiri, kalau saya merasa itu akan baik-baik saja bagi saya, mungkin saya maksudnya baik-baik saja ini nih, waktunya tidak terburu-buru atau masih bisa saya handle, itu tuh mungkin saya eh, tetap jalan. Tapi ketika sudah hujan atau jalannya sudah licin dan saya melihat pandangan saya sudah takut, cemas, dan gemetar, itu saya memilih untuk menepi karena saya itu takut. Dan ketika saya menepi itu, saya itu masih ketakutan. Dan eh, kan saya tadi bilang kan, kalau ada teman saya menarik nafas dan ini aku tuh sedikit tenang, sedikit mengurangi kecemasan. Nah, kalau saya sendiri itu pikiran saya itu kemana-mana, Mbak. Tapi mungkin kalau berdua itu kan ada temannya, kan saya mendapat afirmasi yang positif juga dari teman saya, dari berpikir saya, kan ada orang yang membantu saya. Kalau saya sendiri kan dari pikiran saya sendiri, kan dari pikiran saya bagaimana saya berpikir. Nah, kebanyakan saya itu kurang bisa tenang, dan saya merasa kalau saya sendiri tarik nafas itu kurang efektif, tidak mengurangi kecemasan saya ketika terjadi hal tersebut. Oh, berarti dengan menarik nafas tadi dan berhenti sebentar itu tuh menurut Mbak Finka kurang efektif. Ya, jika saya sendirian. Jika sendirian. Tapi kalau jika dengan teman itu tuh sedikit efektif karena ada yang memberikan afirmasi positif. Ya, dan ada yang menemani saya waktu itu. Tapi kalau Mbak Finka yang dibonceng posisinya, teman Mbak Finka yang membawa motor, Mbak Finka yang duduk di belakang, hari hujan dan jalan licin, apakah Mbak Finka juga merasa takut? Ya, saya juga merasa takut, merasa takut dan khawatir. Jadi saya itu ketika saya dibonceng jalanan licin, saya itu selalu bergerak dengan yang membonceng saya itu. Karena saya itu masih terngiang-ngiang, saya takut jatuh, jalan licin, saya takut terluka, badan deg-degan, gemeteran seperti itu, Pak. Tetap takut walaupun saya dibonceng. Intinya di atas motor, Iya, hujan dan jalan dan licin. licin. Walaupun digonceng pun Iya. tetap akan merasa ketakutan. Iya. Oke, jadi saya mau bertanya lagi, ketika kan Mbak Pinka di atas motor di perjalanan ketika hujan dan licin itu sangat merasa terganggu dan tidak nyaman. Nah, di saat sampai ke rumah, menyadari Mbak Pinka sudah sampai ke rumah, apakah Mbak Pinka masih merasakan hal yang sama di saat ketakutan tadi atau merasa sudah lega ketika sudah sampai ke rumah? Yang saya rasakan cuma masih tetap takut dan gemetar karena saya merasa hal itu mengikuti saya. Saya itu juga kebetulan takut sama petir dan hujan. Nah, jadi ditambah akan kejadian itu, saya juga masih terngiang-ngiang. Nah, jadi mungkin ketika saya sampai ke rumah, saya membawa kecemasan itu tidak langsung hilang. Mungkin butuh beberapa menit atau jam untuk saya beradaptasi. Jadi saya itu ketika saya sampai biasanya ya, ketika hujan saya sampai rumah, saya cuci kaki, ganti baju, dan saya itu langsung berselimut karena saya itu takut. Saya itu kan hujan, biasanya dingin kan Kak. Nah, itu saya itu takut kedinginan, takut hujan, dan terbayang-bayang ketika jalan itu licin.
Jadi itu saya sering merinding. Jadi waktu hujan saya biasanya tertidur. Kalau saya dari luar itu saya langsung tertidur untuk menghilangkan rasa trauma saya. Oh, berarti ketika sampai rumah sekalipun Mbak Pinka masih merasakan takut seperti di jalan tadi ya? Iya, Tadi Mbak Pinka juga mengatakan kalau Mbak Pinka itu takut petir dan hujan. iya. Nah, ketika di rumah dan tidak mengendarai motor dan turun hujan dan petir, apakah Mbak Pinka juga kembali merasakan ketakutan itu atau tidak? Iya, Pak, saya merasakan ketakutan itu. Dan saya membayangkan kejadian di jalan itu. Jadi masih terngiang-ngiang. Jadi setiap hujan turun dan disertai petir, saya itu memilih untuk tidur. Jika saya tidak tidur, mungkin badan saya akan overthinking terus menerus sepanjang malam. Karena saya merasa takut sekali akan hal itu. Oh, jadi ketika ada petir dan hujan dan Mbak Pinka berada di rumah, Mbak Pinka itu memilih tidur. Nah, tidurnya itu dalam keadaan terpaksa atau memang itu alternatifnya? Memang alternatifnya begitu Mbak, agar saya tidak terngiang-ngiang dan merasa cemas terus. Jadi saya itu berusaha diri saya untuk tidur tenang, menutup mata sambil berselimut, menutup seluruh tubuh saya dalam keadaan gelap. Jadi Mbak Pinka memilih untuk tidur ketika hujan dan petir. Nah, dalam proses tidur atau keadaan tidur itu apakah apa yang Mbak Pinka rasakan? Dalam proses tidur itu saya tetap merasa cemas Mbak, karena saya itu memaksakan untuk tidur itu biar rasa cemas saya itu hilang. Jadi sebelum tidur itu juga saya merasa cemas dan saya menutup diri menggunakan selimut dan mengunci kamar saya biar tidak terlihat oleh orang lain. Nah, jadi Mbak Pinka memilih tidur. Nah, di saat tidur setelah cemas tadi, sebenarnya tidur Mbak Pinka itu tidur yang nyenyak atau tidur yang tidak nyenyak? Sebenarnya tidak nyenyak juga Mbak, karena rasa cemas itu terbawa oleh mimpi. Teman saya pernah nginap kan di tempat saya. Kebetulan hari itu hujan. Nah, pas saat itu teman saya belum tidur dan saya tidur di luar. Dan teman saya mengatakan bahwa saya itu tidur itu kaget-kagetan juga, merasa cemas dan gelisah juga. Begitu Pak. Jadi saya merasa saya dulu berpikir bahwa tidur itu adalah alternatifnya. Tapi setelah saya mendengar dari teman saya dan saya merasakan juga akhir-akhir ini trauma itu sering juga kambuh. Jadi saya merasa bahwa tidur itu bukan hal efektif juga untuk saya. Oh, jadi ketika tidur pun Mbak Pinka terbawa cemas itu di Ya, saat hujan. ya. Saya juga sering bermimpi jatuh dari motor, dari jalan yang licin, dari mobil, kecelakaan seperti itu. Ketika mimpi jatuh dari motor itu, apakah Mbak Pinka hanya cemas di dalam mimpi ataukah sampai terbangun? Sampai terbangun Mbak, rasanya cemas seperti dada saya itu deg-degan. Hmm, tadi berarti Mbak Pinka ini sangat takut petir, hujan, dan berkendara di saat hujan. Berarti Mbak Pinka ini takut hujan dan petir dan juga berkendara di saat hujan dan jalan licin. Apakah takut hujan dan petir itu terjadi ketika Mbak sudah mengalami kecelakaan itu ataukah sudah dari dulu takut hujan dan petir? Eh, Seperti yang saya katakan tadi Mbak, trauma itu datang ketika saya dari kecelakaan pertama saya di kelas 10 itu. Dari situ semuanya berawal, trauma itu berawal. Berarti takut hujan dan petir itu karena kecelakaan. Iya, kecelakaan yang saya waktu saya kelas 10 itu yang mau ke rumah teman saya itu. Hmm, berarti sebelumnya Mbak Pinka itu tidak mengalami takut hujan dan petir ya? Iya, tidak Mbak. Dan tadi juga saya mendengar kalau Mbak Pinka itu sudah sangat berusaha untuk menenangkan rasa cemasnya dengan menghela napas, menarik napas, mengatur pernapasan, dan juga mengalihkan pikiran dengan tidur. Tapi cara-cara itu ternyata tidak efektif bagi Mbak Pinka.
Iya. Mbak Finka masih merasa cemas dan bahkan terbawa mimpi. Iya. Nah, Mbak Finka saya lihat sangat ingin ya mencoba keluar atau selesai dari rasa takut itu. Iya. Di sini kita akan coba untuk cari solusinya bersama, mencari alternatifnya bersama-sama. Saya akan membantu Mbak Finka. Nah, jadi Mbak Finka sudah sangat berusaha untuk bisa melepaskan diri dari rasa takut itu, mengatur kecemasannya, tapi ternyata tidur dan menghela nafas itu ternyata tidak cukup. Iya. Nah, saya ada sedikit rekomendasi untuk Mbak. Jadi ada salah satu teknik yang mungkin akan kita coba. Siapa tahu bisa menjadi alternatif untuk membantu Mbak Finka meredakan emosi dan kecemasan Mbak Finka tadi. Nah, nanti kita akan coba bersama-sama. Sebelum melakukan teknik ini, saya ingin bertanya sekali lagi untuk mengklarifikasi ulang tentang yang dialami Mbak Finka tadi. Nah, yang pertama tadi, Mbak Finka sering merasa ngilu kaki yang terlindas itu karena motor, ya, Iya, Mbak. dan juga sering merasa pandangannya gelap ketika cemasnya datang, kepalanya pusing, badannya bergemetar, jantungnya berdebar kencang, dan merasa cemas yang tinggi. Iya. Nah, jadi apakah Mbak Finka mau mencoba teknik yang saya tawarkan untuk menjadi alternatif dalam menghilangkan kecemasan Mbak Finka? Iya, boleh, Mbak. Oke, baiklah. Sebelumnya boleh Mbak Finka ikuti saya terlebih dahulu. Jadi teknik ini tuh bisa berguna, bisa bekerja apabila Mbak Finka benar-benar serius melakukannya dari awal sampai akhir secara terstruktur. Oke, kita mulai. Ada dua teknik di sini. Ada dua teknik. Yang pertama itu Mbak Finka bisa melakukan dengan tapping sequence. Yang pertama untuk mengetuk dada secara perlahan. Boleh Mbak Finka ikuti saya? Seperti ini, mengetuk dada secara. Ketika rasa takut itu mulai datang, kecemasan itu mulai datang, dan trauma itu mulai datang, coba Mbak Finka luangkan waktu, misalnya lagi di jalan berhenti terlebih dahulu ke tepi untuk melakukan ini, ataupun lagi di rumah sebelum tidur bisa melakukan ini. Kapanpun itu ketika rasa cemas itu datang. Coba untuk mengetuk dada secara perlahan sambil mengelus juga. Berapa kali, Pak? 7 sampai 10 kali. Sambil berpikir dalam hati, pejamkan mata. Sambil Mbak Finka berpikir dalam hati, saya merasa takut. Diucapin, Pak? Ya, saya merasa takut. Diucapin atau dalam hati? Boleh, untuk praktik ini kita ucapin terlebih dahulu ya. Mengetuk dada 7 sampai 10 kali sambil mengucap dalam hati, saya merasa takut. Saya merasa takut. Tapi saya menerima diri saya seutuhnya. Saya menerima diri saya seutuhnya. Dan saya yakin saya bisa menjaga diri saya. Dan saya yakin bisa menjaga diri saya. Coba Mbak Pinka lakukan sendiri dengan menyebut dalam hati ucapan yang saya terapkan tadi sambil memejamkan mata. Sudah, Pak. Sudah. Apa yang Mbak Pinka rasakan setelah melakukan itu tadi? Saya merasa aneh dan kebingungan. Oke, apa-apa, wajar, itu kan baru pertama. Tapi saya harap Mbak Pinka bisa menerapkannya untuk alternatif itu. Lanjut, setelah sudah mengusap dada tadi sambil mengucapkan afirmasi positif tadi, bisa Mbak Pinka lanjutkan dengan, kan Mbak Pinka sering pandangannya gelap kan dan merasa pusing. Bisa melakukan ketukan sebanyak 3 sampai 5 kali di ujung alis ini. Sambil memikirkan
posisi-posisi yang tenang, tidak memikirkan hujan yang deras, tapi memikirkan hujan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, air itu sangat dingin dan menyegarkan, sambil memikirkan hal-hal yang positif daripada memikirkan hal yang negatifnya. Coba Mbak, 3 sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dilanjutkan dengan di sisi mata. Di ujung alis. di sisi mata di bawah alis. Sini. Sini. Oh, iya. 1, 2, 3, 4, 5. Bergantian secara terstruktur dari melurus dada, Sini atas, sini juga, sini. Nanti saya coba catat untuk Mbak Vinka hafalkan di rumah ya. Ini kita praktek dulu. Iya, Mbak. Setelah di sini, ketuk di bawah sini di atas tulang pipi sebanyak 3-5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bawah hidung, antara mulut dan hidung, di garis sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya di dagu. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di tulang selangkah, di tulang ini. Tahu ketemu nggak garis ini? Garis tulang selangkah. Nah, di tulang selangkah di tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di bawah lengan di sini, Mbak. Sini, Mbak. Di bawah ketiak, 2 jari, 4 jari di bawah ketiak. Nah, di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di atas kepala di ubun-ubun. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu untuk yang pertama ya Mbak, dari mengelus dada sampai ke kepala. Nanti saya bisa berikan Mbak catatan urutannya. Dilakukan secara urut. 3 untuk dada tadi 7-10 kali elusan dan ketukan halus. Untuk dari ketukan mata sampai kepala itu 3-5 kali ketukan. Nah, untuk mengelus dada tadi Mbak sambil mengucap dalam hati, saya merasa takut, tapi saya menerima diri saya apa adanya, dan saya yakin saya bisa menjaga diri saya. Diucapkan dalam hati. Nah, ketika melakukan ketukan di titik meridian tubuh tadi, Mbak Vinka merasakan hal-hal yang positif berbalik dari hal negatif yang Mbak Vinka pikirkan selama ini. Misalnya, Mbak Vinka selama ini takut bermotor di saat hujan, takut menabrak. Bisa Mbak Vinka pikirkan kalau bermotor itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Kita bisa berpindah tempat dengan cepat, mengantarkan kita dari tempat sebelumnya menuju tempat selanjutnya. Hujan itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Hujan itu adalah air yang turun dari langit, dingin dan menyegarkan. Sambil Mbak Vinka bayangkan seperti itu. Nah, ketika sampai rumah, Mbak Vinka bisa melakukannya lagi dengan memikirkan di atas kasur, kalau saya akan tidur nyenyak, mimpi indah, dan berselimut tebal untuk menghangatkan diri, sambil melakukan gerakan-gerakan tadi. Bisa dicoba Mbak? Menurut Mbak, apakah Mbak akan mencobanya? Ya, mungkin saya tertarik dengan teknik ini dan saya akan mencobanya. Oke. Mbak, sebelumnya ingin bertanya Ya. Misal saya itu lupa gerakan-gerakannya dan tidak membawa catatan dari Mbak. Nah, apakah boleh setengah dari gerakan itu dilakukan atau harus seluruh biar saya itu tenang? Boleh setengah, tapi di titik-titik yang menurut Mbak saat itu merasa cemas. Misalnya, ketika pandangan Mbak terasa gelap dan kepala Mbak terasa pusing, tentunya Mbak ingat kalau ada gerakan mengetuk alis dan ini kan. Coba ketuk di sini, sambil memikirkan hujan itu adalah
air yang segar yang turun dari langit. Bermotor itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Tentunya kalau mengelus dada mungkin Mbak akan ingat terus ya. Dimulai dari mengelus dada sambil mengucapkan afirmasi positif di dalam hati tadi. Misalnya ketika bermotor, Mbak lupa teknik yang lain tadi, ketikan yang lain, tapi ketika bermotor Mbak merasa kaku, rasa bergetar. Mbak bisa mengetuk bagian ini tadi. Kalau jantung Mbak yang terasa berdebar kencang dan Mbak merasa ketakutan dan jantung berdebar kencang, Mbak bisa melakukan teknik di tulang selangkah tadi. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau Mbak Vinka melakukannya secara urut dari awal sampai akhir. Tapi kalau lupa ya wajar, namanya juga baru mencoba. Lakukan di titik-titik yang memang sangat mengganggu saat itu. Ketika pusing, mengetuk bagian sini dan bawah mata. Ketika gemetar, mengetuk sini. Ketika berdebar, mengetuk sini. Tapi kalau memang sudah sangat urgent, saya harap Mbak membawa catatannya, bahkan menghafalkan gerakannya. Jadi berarti Mbak Vinka tertarik untuk melakukan teknik yang saya tawarkan tadi. Nah, berarti kita perlu untuk mengagendakan atau merencanakan sesi selanjutnya untuk mengetahui perkembangan Mbak Vinka setelah melakukan teknik itu. Bagaimana? Kalau menurut Mbak Vinka, kapan kita akan melaksanakan sesi selanjutnya? Mungkin bulan depan, Pak. Oh, berarti Mbak Vinka mau mencobanya selama sebulan ini ya? Iya. Oke, bulan depan di tanggal, hari ini kan tanggal 2. Tanggal 5, Pak. Bulan depan di tanggal 5. Iya. Di waktu yang sama ya? Iya. Nanti bisa saya hubungi lagi terkait agenda selanjutnya. Iya, boleh. Saya harap Mbak Vinka benar-benar bisa untuk menerapkannya dan bisa juga menjadi alternatif, bisa berguna dan menjadi alternatif untuk mengurangi atau bahkan sangat-sangat mengobati kecemasan itu. Semoga ya. Berarti kita ketemu lagi di bulan depan di tanggal 5 di waktu yang sama. Semoga Mbak Vinka bisa datang kembali dengan keadaan yang lebih baik dari hari ini, dan Mbak Vinka juga sudah bisa untuk mengontrol kecemasan Mbak, bahkan benar-benar mengurangi atau mungkin benar-benar sembuh. Ya. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini konseling kita hari ini. Kita bertemu lagi di agenda selanjutnya dengan keadaan yang sama, dengan kesehatan yang sama, dengan semangat yang sama, dan tentunya dengan perubahan yang Mbak Vinka alami. Harap langsung saja saya akhiri. Saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama sesi konseling ini. Langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.